Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bangga ketika kelak berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Begitu singkatnya hidup ini, dan ketika semuanya berlalu, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Dan saat kita kelak mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita, apakah kelak kita akan bangga dengan kehidupan yang kita jalani di dunia ini, atau malah sebaliknya, kita malah akan malu dengan cara kehidupan kita di dunia ini? Saya percaya saudara, kita semua sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, sedangkan kehidupan setelah kematian itu adalah kekekalan sampai selama-lamanya. Sebangga-bangganya kita terhadap kehidupan di dunia ini, itu hanya sebentar. Tetapi kebanggaan di kekekalan itu sampai selama-lamanya saudara. Itu sebabnya mari kita kejar kebanggaan dalam kehidupan kekal, di mana kita akan bangga saat kita berdiri di hadapan Allah. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana supaya kelak ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan bangga dengan kehidupan yang sudah kita jalani. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Filipi pasal yang pertama mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka saudara akan diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu
bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus sedang ada di dalam penjara ketika dia menuliskan surat Filipi ini. Dan kemudian dari dalam penjara dia menasihati umat-umat Tuhan. Dia menegaskan bahwa pemenjaraannya sudah berdampak bagi kemajuan Injil. Paulus mau menyadarkan jemaat bahwa sekalipun di dalam penjara, dia tetap melakukan pekabaran Injil, bahkan melalui pemenjaraannya seluruh istana tahu akan berita Injil. Jadi Paulus ini hidup untuk Injil, untuk memberitakan Injil. Bahkan sampai di penjara sekalipun, dia tetap memberitakan Injil. Kenapa, saudara? Lihat ayat yang ke-20. Di sana ditegaskan oleh Paulus, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Sekali lagi, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Paulus sadar satu saat dia akan berdiri di hadapan Allah. Paulus sadar satu saat dia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Itu sebabnya dia punya tekad,
Kalau dunia ini hanya singkat dan sementara, dia punya tekad berjuang untuk kehidupan kekal. Kehidupan setelah segala sesuatunya akan berlalu. Dan ketika masuk di sana, yaitu dalam kekekalan, berdiri di hadapan Allah, Paulus menegaskan, yang sangat kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Saudara, apa yang menjadi perjuangan saudara dalam kehidupan saudara? Apa yang saudara sedang kejar di dalam kehidupan saudara? Terlalu banyak orang mengejar perkara dunia, mengejar materi, mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan. Dan ada orang yang mungkin ada pada level lebih tinggi. Dia mau mengejar sesuatu yang berdampak bagi kehidupan orang lain di dunia ini. Dia mau meninggalkan jejak. Kalau untuk yang pertama, hanya mencari perkara dunia, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, orang yang demikian hidupnya sama sekali tidak akan berdampak, saudara, karena dia berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Padahal segala sesuatunya akan lenyap. Untuk apa itu semua? Sama seperti orang kaya yang ada di dalam kitab Injil, di mana ada orang yang berlimpah-limpah hasil ladangnya, lalu kemudian dia membangun lumbungnya, dia penuhi lumbung itu untuk persediaan hidupnya, dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, padamu ada begitu banyak bekal. Itu sebabnya tenanglah sekarang." Tetapi apa kata firman Tuhan? Malam ini nyawamu diambil. Untuk apa itu semua? Demikianlah orang yang hidup hanya untuk perkara dunia, hanya untuk perkara materi, hanya untuk kesuksesan, keberhasilan dunia. Segala sesuatunya akan ditinggalkan, saudara. Dan apakah perjuangan hidup kita hanya untuk sesuatu yang ditinggalkan? Bukan berarti salah ketika saudara berjuang untuk jadi orang berhasil, tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Lalu kemudian ada orang yang kedua, yang berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk meninggalkan jejak yang menjadi berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang ketika satu hari dia kelak meninggal dan menghadap Tuhan. Tetapi saudara, orang yang demikian juga sedang mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Karena seberapa berdampaknya pun saya meninggalkan jejak bagi orang banyak, toh dunia ini akan lenyap juga. Bukan saya berkata bahwa kita tidak perlu berdampak, saudara. Saya berpikir bahwa dalam hidup ini, kalau hidupku tidak berdampak bagi orang lain, maka lebih baik aku tidak hidup, karena tidak ada lagi gunanya hidup. Hidup itu harus berdampak bagi orang lain. Hidup itu harus meninggalkan jejak yang menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Tetapi sekali lagi, bukan itu tujuan hidup. Karena segala sesuatunya akan lenyap. Apakah kita hanya berjuang untuk sesuatu yang akan lenyap? Dengar saudara, di samping mungkin kita berjuang untuk jadi orang sukses berhasil, di samping kita berjuang untuk berdampak bagi orang lain, dengar, yang paling utama harus ada adalah bahwa kita harus punya tujuan hidup. Yaitu tujuan hidup kita adalah supaya nanti waktu kita menghadap Tuhan, kita tidak akan beroleh malu. Itu yang dikatakan Paulus tadi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Demikian saya dan saudara berjuang supaya kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita tidak akan beroleh malu. Tidak akan beroleh malu. Bahkan kita akan bangga akan kehidupan kita, karena kita menjalani hidup kita dengan benar. Saudara, selanjutnya yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana menjalani kehidupan supaya kelak kita tidak akan beroleh malu saat kita menghadap Tuhan. Itu yang mau diajarkan Paulus di sini, saudara.
bagaimana dia menjalani kehidupannya ketika dia punya kerinduan yang paling dalam bahwa satu saat ketika dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Apa yang dia lakukan untuk mencapai kerinduan itu? Apa yang dia lakukan untuk mencapai apa yang sangat dia harapkan itu? Ada 3 hal yang akan kita belajar, saudara. Dan yang pertama, ketika dia berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Apa yang dia lakukan supaya kelak dia tidak akan beroleh malu ketika di hadapan Tuhan? Dia berkata seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Artinya selalu demikian. Apa yang dia lakukan? Apa yang selalu demikian? Dia berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Supaya kelak tidak malu di hadapan Tuhan. Hal pertama yang diajarkan oleh Paulus di sini adalah hiduplah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Paulus berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika Paulus berkata hidup untuk kemuliaan Tuhan di sini, kondisinya sangat berbeda dengan kita sekarang, saudara. Karena Paulus ketika dia berkata demikian, dia sedang ada dalam penjara dan dia menderita, dia mengalami siksaan dan sebagainya. Itu sebabnya dia berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Maksudnya di dalam tubuh yang sedang menderita untuk Tuhan. Saudara, betapa luar biasanya hamba Tuhan ini, yaitu Paulus. Di mana di dalam kehidupannya, sekalipun dia menderita, sekalipun sedang ada dalam penjara, dia berkata bahwa dengan nyata seperti selama ini, demikian pun sekarang Kristus dimuliakan melalui tubuhku, melalui penderitaan yang dia alami. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Terlalu banyak orang yang hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah kecil, hanya karena doa belum dijawab dan sebagainya, akhirnya meninggalkan Tuhan, akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi Paulus berbeda, saudara. Sekalipun dia ada di dalam penjara, disiksa, dia menderita, di sana malah dia makin memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saat dia berdiri di hadapan Bapa, dia tidak akan sama sekali beroleh malu, karena betapa dahsyatnya perjalanan hidup yang dia alami, di mana dia memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Bahkan kenapa dia kirim surat ini, sedangkan dia mengirimnya dari penjara, saudara, itulah karena kerinduannya supaya Tuhan dipermuliakan, Allah ditinggikan melalui kehidupannya. Kalau kita rindu kelak kita tidak akan beroleh malu, saudara, maka biarlah melalui kehidupan kita Kristus dimuliakan, Allah diagungkan, Allah ditinggikan. Selalu, setiap saat, segala kondisi yang kita hadapi, Kristus tetap nyata dimuliakan. Saat kita susah, Kristus dengan nyata dimuliakan. Saat Tuhan memberkati kita, Kristus dengan nyata dimuliakan. Kalau dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, Kristus dengan nyata dimuliakan, saudara, satu hari kelak kita dengan bangga akan berdiri di hadapan Tuhan. Karena selama kita hidup di dunia ini, kehidupan kita telah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Supaya kelak kita tidak akan malu berdiri di hadapan Tuhan, biarlah selama sisa hidup kita ini, kita hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Dan kemudian yang kedua, saudara,
yang dilakukan oleh Paulus sebagai bukti dia rindu supaya kelak ketika dia berdiri di hadapan Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Di ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Prinsip hidupnya, saudara, dia hidup hanya untuk Kristus. Karena hidupnya hanya untuk Kristus, maka dia juga berkata, mati pun adalah keuntungan bagiku, karena memang aku hidup untuk Kristus. Itu sebabnya dia begitu yakin, saudara, bahwa satu hari kelak dia tidak akan beroleh malu ketika dia menghadap Tuhan. Bahkan Paulus pernah berkata bahwa mahkota telah tersedia bagiku. Jadi saat dia masih hidup di dunia ini, dia percaya bahwa mahkota telah tersedia bagi dia, saudara. Kenapa? Karena dia benar-benar hidup untuk Kristus. Itu yang dengan tegas dia berkata di ayat 21 ini, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Untuk apa kita hidup? Apa yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini? Untuk harta benda, untuk kelimpahan yang akan ditinggalkan, untuk kesuksesan yang akan ditinggalkan, dan sebagainya, saudara. Dengar, hidup ini singkat, hidup ini sementara. Mari kita berjuang supaya kelak kita tidak akan malu saat kita berdiri di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kedua, biarlah dalam kehidupan kita hidup untuk Kristus. Perjuangan kita adalah hidup untuk Kristus. Kenapa Paulus memberitakan Injil sampai harus dipenjara untuk memberitakan Injil? Karena hidup adalah untuk Kristus. Pertanyaannya, sudahkah saya dan saudara hidup untuk Kristus dalam perjalanan hidup kita? Sudahkah kita hidup untuk Dia, sama sekali untuk Dia dalam perjalanan hidup kita, saudara? Kalau kita hidup untuk Kristus, satu hari kelak ketika kita menghadap Dia, saudara, kita akan bangga atas kehidupan ini. Jadi hiduplah untuk Kristus. Tidak salah saudara bekerja, saudara berjuang untuk berhasil, untuk sukses. Bahkan kalau saya berkata, seharusnya anak-anak Tuhan itu lebih sukses dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Setiap kita harusnya lebih berhasil dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah Kristus dimuliakan. Itu sebabnya harusnya kita hidup untuk Kristus. Kita berjuang untuk Kristus. Sekalipun terkadang harus berat, harus menderita, harus susah. Hiduplah untuk Kristus. Ada harga yang harus dibayar, hiduplah tetap untuk Kristus. Karena satu saat kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan supaya di sana nanti kita tidak beroleh malu, saudara, hiduplah untuk Kristus, bukan untuk harta benda yang akan lenyap ini. Bukan itu yang menjadi tujuan kehidupan kita. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Paulus, yang diajarkan sekalian oleh Paulus dari kitab Filipi ini adalah di mana ketika dia berkata, yang sangat kurindukan dan kuharapkan supaya dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Kemudian di ayat yang ke-22 dia berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, supaya kelak tidak akan malu ketika berdiri di hadapan Allah. Dia berkata bahwa selagi hidup di dunia ini, itu artinya bagiku hidup untuk memberi buah.
Demikian halnya dengan kita, saudara. Kalau kita mau, kita tidak akan beroleh malu ketika kita menghadap kepada Tuhan, dan pasti akan tiba waktunya kita pertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak akan beroleh malu. Maka yang ketiga, bahwa jika kita masih punya kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka itu artinya kita harus memberi buah. Ada buah yang dihasilkan melalui cara hidup kita. Ada buah yang dihasilkan melalui pelayanan kita, yang semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dengan demikian, kita tidak akan malu ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Saudara, saya teringat satu pengalaman yang sederhana, tetapi masih saya ingat sampai hari ini. Bahkan mungkin sampai mati saya akan mengingat itu. Satu kali, saudara, saya pulang kampung ke rumah orang tua. Tetapi waktu itu saya tidak kabari, karena pada masa itu belum ada HP seperti sekarang. Saya tidak bisa kabari, tetapi saya pulang saja. Dan karena agak jauh tempat saya mengembalakan dengan kampung, maka saya tibanya agak malam, mungkin sekitar jam 8, jam 9, saudara. Sampai di kampung saya buka pintu, dan ketika saya buka pintu depan itu, saudara, rupanya kebetulan bapak saya sedang duduk di kursi persis di depan pintu. Dan ketika saya buka, dia terkejut. Lalu kemudian dia berkata, "Kapan kamu datang?" Saya berkata, "Barusan saya tiba." "Apa tujuannya?" dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir, dia bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Waktu dia tanya apa yang kamu bawa, saudara, begitu kagetnya saya karena saya tidak bawa apa-apa. Begitu malunya saya karena saya tidak bawa apa-apa. Bapak saya bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Dia rindu sesuatu saya bawa kepada dia. Tetapi pada hari itu saya tidak membawa apa-apa, sehingga dengan malu saya harus berkata, "Aku tidak bawa apa-apa." Saudara, satu saat kita akan menghadap kepada Tuhan. Kalau saat saya pulang ke kampung bertemu dengan orang tua saya, dan ketika dia bertanya, "Apa yang kamu bawa?" betapa malunya saya, karena saya tidak bawa apa-apa, saya tidak bisa memberi apa-apa. Apalagi nanti, saudara, ketika kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, dan kemudian kita akan menghadap kepada Bapa. Dan kalau saat itu misalnya dia bertanya, "Anakku, apa yang engkau bawa?" Apa yang akan kita jawab, saudara? Adakah sesuatu yang bisa kita tunjukkan, bisa kita buktikan bahwa kita membawa sesuatu yang berharga, yaitu buah? Itu yang ditegaskan oleh Paulus. Kalau aku masih hidup, berarti aku harus berjuang, bekerja, memberi buah. Ada buah yang kuhasilkan, sehingga buah itu berdampak bagi banyak orang. Dan kemudian saat aku menghadap Tuhan, buah itu juga ada upah yang sudah dicatat oleh Tuhan di sana. Itu artinya, saudara, bahwa jika kita rindu tidak akan malu saat kita berdiri di hadapan Bapa, mari persiapkan apa yang akan saudara terima di sana. Lakukan dan perbuatlah, kerjakanlah sesuatu di dalam kehidupan saudara yang akan saudara persembahkan kepada Bapa, dan ada mahkota yang akan Dia karuniakan bagi kita, sehingga ketika kita berdiri di hadapannya nanti, saudara, kita begitu bangganya. Dan ada upah yang akan kita terima ketika hidup di dunia ini, kita menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Paulus berkata, "Aku yakin bahwa mahkota telah tersedia bagiku."
Jadi selagi dia masih hidup, kita sudah belajar itu saudara di video-video sebelumnya, bahwa mahkota telah tersedia. Paulus begitu yakin bahwa selagi dia hidup, mahkota telah tersedia bagi dia. Kenapa saudara? Karena dia sudah berjuang, bahkan sudah meneteskan darah, berjuang habis-habisan untuk memberitakan Injil. Intinya apa saudara? Bahwa ada buah yang sudah dia hasilkan bagi Tuhan. Itu sebabnya selagi dia masih hidup pun dia berkata, mahkota telah tersedia bagiku. Dan di sini lagi saudara, dia berkata bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Dia begitu rindu saat dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Dan supaya dia tidak akan beroleh malu, ada 3 hal yang dia lakukan untuk bisa kita aplikasikan saudara malam hari ini. Yang pertama, bahwa dia berjuang supaya Allah dipermuliakan di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Itu yang ada di ayat 20. Lalu kemudian ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Supaya kelak dia tidak akan beroleh malu, dia buat tujuan hidupnya bahwa hidup adalah untuk Kristus. Dan kemudian yang terakhir, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya selagi masih hidup, hasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Maka dengan demikian, kelak kita tidak akan beroleh malu ketika menghadap Tuhan. Puji Tuhan saudara. Begitu indahnya firman Tuhan yang kita renungkan bersama malam hari ini, di mana dalam perjalanan kehidupan kita, satu saat kita akan selesaikan dan kita akan menghadap kepada Bapa. Saat kita menghadap kepada Bapa, biarlah sama seperti Paulus, kita juga tidak akan beroleh malu, karena kita senantiasa memuliakan Allah dalam hidup kita. Karena kita hidup untuk Kristus dan karena kita menghasilkan buah bagi Dia. Mari kita terapkan firman Tuhan saudara, sehingga kelak kita tidak akan beroleh malu saat kita berdiri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kembali kami sudah belajar bersama bahwa Paulus menegaskan bahwa kerinduannya yang terdalam ialah supaya dia tidak akan beroleh malu ketika menghadap Engkau ya Bapa. Dan hari ini kami pun mau aplikasikan firman-Mu, bahwa kami pun saat kami menghadap Engkau, kami tidak akan beroleh malu. Dan hari ini kami sudah belajar firman-Mu, bahwa supaya kelak kami tidak akan beroleh malu, kami harus hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami harus hidup bagi Kristus, bahkan mati keuntungan. Karena hidup kami adalah hidup untuk Kristus. Dan bahwa dalam hidup kami harus menghasilkan buah. Dan kelak kami tidak akan beroleh malu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan.
Allah sanggup menyatakan mujizat-Nya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan.
Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan, jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan. Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara,
Saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan.
membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka, sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong, sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.